Shalom untuk kita semua. Shalom sedang jemaat yang di lantai bawah maupun yang di rumah, dan kita semua yang di ruangan ini. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sungguh terus menerus kita nikmati sepanjang kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tahu bahwa pengorbanannya lah yang membuat kita kuat dalam menjalani hari-hari kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Dia. Berilah hidup kita untuk datang menyembah Dia, memuji namanya. Kita akan meninggikan Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Bapa itu sungguh besar bagi kita. Pengorbanannya memulihkan setiap hidup kita.
Setiap hidup kami mau bersuka cita, kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Silakan sedang jemaat kembali duduk. Shalom untuk kita semua. Sukacita ya. Hari demi hari kita masih dapat memuji Tuhan, amin. Bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya. Puji Tuhan. Kayaknya kita kurang semangat saya lihat ini. Kita rasakan gak kebaikan Tuhan itu? Amin. Amin ya. Baik, kita akan memuji Tuhan lagi. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita akan memuji Tuhan, meninggikan namanya. Lagi di hadapan kemegahanmu, di hadapan kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku, sungguh Engkau baik di dalam hidupku, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, katakan Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, sekali katakan, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Puji Tuhan. Silakan teman-teman kembali duduk. Dia baik, amin. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengubah hidup kita,
memulihkan setiap hidup kita. Mari kita buka hidup kita, berikan hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan jemaat, terima kasih, terima kasih, oh terima kasih, terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Oh ini hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup aku, hidup hari ini. Berkat kemurahan, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
Mari jemaat katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sangat baik, Dia baik, Yesus baik, sungguh baik. Engkau baik, haleluya. Kami agungkan, kami tinggikan. Kami bersyukur. Mari jemaat naikkan syukur. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Memuji-Mu, mengagungkan-Mu. Pemain musik menyembah Tuhan, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Oh, Engkau baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan, pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Engkau layak, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Mama-mama yang lanjut usia, kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Anak-anak muda, kami bawa hidup kami, kami bawa hidup kami. Jemaat yang di rumah, jemaat yang di lantai 2, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mengagungkan-Mu, segala pujian dan syukur, segala pujian dan hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami puja, kami puji Tuhan dan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat, hari Minggu. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita akan memasuki tema yang baru. Pemulihan, kasih Allah yang memulihkan hidup kita. His love is our recovery. Pada minggu ini kita masuk pada kitab Keluaran. Minggu yang lalu kitab Kejadian. Minggu ini kitab Keluaran, minggu depan Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai nanti kalau Tuhan izinkan sampai kitab Wahyu. Setiap minggu satu kitab kita akan lihat bagaimana Tuhan mengasihi hidup kita. Hari ini kita akan melihat pemulihan ada pada tahta kasih karunia Tuhan. Pemulihan itu terjadi pada masa lalu, disebut terjadi pada
tempat yang maha kudus. Pada tabut perjanjian, pada waktu tabernakel didirikan, ada satu tempat khusus di tabernakel, ruangan maha kudus namanya. Seperti ada lagu, ku masuk ruang maha kudus. Dan seterusnya, itu berbicara tentang pemulihan, pengampunan yang dikerjakan oleh Tuhan. Setiap tahun Imam Besar Harun harus masuk ke tempat maha kudus itu untuk membawa korban, membawa darah dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah dan memuliakan Tuhan. Nah, kita akan melihat tutup pendamaian di dalam tabut perjanjian disebutkan sebagai tahta kasih karunia Allah. Kita membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian. Nah, perhatikan saudara ya. Tutup pendamaian dari emas murni. 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Kalau sudah ada gambarnya bisa ditampilkan. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Puji Tuhan. Mungkin kita agak sulit untuk memahami. Kalau kita membaca seperti itu agak sulit, ini bicara tentang apa. Tetapi saya menampilkan sebuah gambar. Sudah ada di sana, itu bisa lebih kita pahami. Nah, gambar yang ada di hadapan saudara ini namanya adalah tabut hukum atau tabut perjanjian. Peti perjanjian. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada Musa, buatlah tabut perjanjian dengan tutup. Yang anehnya tutupnya tidak disebut sebagai tutup perjanjian. Tuhan katakan buatlah tabut hukum dengan tutup pendamaian. Supaya aku berbicara dari sana kepada kamu. Nah, jadi pada masa lalu Tuhan itu berbicara kepada Musa dan kepada bangsa Israel persis berada dari tengah-tengah kedua kerub ini. Kerub itu artinya kerubim atau malaikat. Ya, ini adalah gambar malaikat penjaga. Di sini dikatakan oleh Tuhan, Musa buatlah supaya aku berbicara, aku diam di tengah-tengah kamu dari atas tutup pendamaian itu. Menarik sekali bagi saya, ini namanya peti perjanjian, tapi tutupnya tidak disebut sebagai tutup peti perjanjian, tetapi disebut sebagai tutup pendamaian. Ajaib sekali. Aku akan berbicara kepada kamu dari atas tutup pendamaian. Ada satu rahasia yang besar yang ingin diungkapkan oleh Tuhan. Dan hari ini saya sedang berbicara tentang kasih karunia, pemulihan yang terjadi pada tahta kasih karunia. Yang kemudian dalam bahasa Inggris dan bahasa selanjutnya, tutup pendamaian itu ternyata dimaksudkan adalah tahta kasih karunia. Disitulah Allah kita bertahta.
Jadi ternyata peti perjanjian ini, khususnya tutupnya itu adalah sebuah tahta. Ini adalah sebuah gambaran kecil dari keberadaan Allah yang ada di surga, dijaga oleh bala tentara malaikat di surga yang disebut kerub itu, yang ada 2 menudungi. Dia berbicara di sana, sedang menjelaskan bahwa Allah duduk, Allah bertahta dari singgasananya, berbicara kepada Musa tentang apa? Pendamaian. Ini ajaib luar biasa. Tuhan berbicara tentang pendamaian, pemulihan. Setiap kali imam besar Harun datang hanya 1 kali setahun. Hanya boleh 1 kali setahun datang ke sana membawa darah pendamaian. Lalu di atas tabut perjanjian itu ada 7 percikan darah. Di depannya juga ada 7 percikan darah. Di sini tidak digambarkan. Itu menandakan bahwa Allah berdamai dengan manusia. Hati saya bersuka cita, saudara, ketika kita belajar dari tabernakel, ketika kita belajar dari tabut hukum Allah, Allah sedang berbicara tentang pendamaian. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, inilah yang ada di dalam tabut hukum ini. Ada 3 benda penting yang berbicara tentang 3 dosa besar yang pernah terjadi pada bangsa Israel. Dan Tuhan katakan tutup. Isinya mengingatkan tentang 3 dosa besar. Tetapi Tuhan katakan buat tutup pendamaian. Sudah kudamaikan. Tutup. Tidak perlu diingat-ingat lagi. Tutup. Sudah selesai. Itu hanya jadi peringatan. Ditutup dengan tutup pendamaian. Oh, di atasnya Allah berbicara. Allah berbicara dalam kekudusannya kepada umatnya. Padahal sebenarnya dosa itu ada. Dosa itu pernah melukai hati Allah. Tapi dia katakan tutup. Tutup dengan pendamaian. Kita baca ini yang ada di dalam peti ini. Yang kalau Tuhan izinkan 2 saja nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana Allah mendamaikan kita dengan 3 simbol yang ada di sana di tabut itu melambangkan pelanggaran-pelanggaran kita. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-4. Ibrani 9 ayat yang ke-4. Mari jemaat baca 1 ayat ini untuk kita sehingga kita mengingat kebaikan Tuhan. 1, 2, ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas. Dan tabut perjanjian yang seluruh disalut dengan emas. Perhatikan di dalam tabut perjanjian itu, buli-buli emas berisi mana? 1, tongkat Harun yang pernah bertunas 2, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Tunjukkan lagi gambar itu. 3 hal ini yang ada. Di dalam peti perjanjian itu ada 3 benda ini. Lalu Tuhan katakan tutup. Buatlah tutup pendamaian dari emas yang murni. Buatlah di sana ada kerubim, malaikat-malaikatku penjaga yang ada di surga. Representasi hadir di bumi. Sedang berbicara raja di atas segala raja itu benar-benar hadir di bumi. Untuk apa? Redemption. Untuk apa? Mengampuni. Untuk apa? Recovery. Memulihkan hidup kita. Hati saya bersuka cita betapa Tuhan baik. Lagu kita yang terakhir, engkau sangat baik, teramat baik. Ya, sungguh baik. Mari kita melihat apa saja yang Tuhan lakukan pada tahta kasih karunia ini. Yang pertama kita lihat, buli-buli berisi mana ada di sana. Itu bukan hanya simbol saja. Tetapi sebuah peringatan tentang peristiwa besar yang pernah terjadi pada bangsa Israel. Tentang apa itu? Terjadi hati dari bangsa Israel yang tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Buli-buli yang berisi mana itu ada mana roti. Jadi selama puluhan tahun roti itu tidak busuk, ditaruh di dalam buli-buli emas itu. Tuhan jaga, Tuhan ingatkan bahwa aku bisa memelihara kamu. Bahwa aku pernah memelihara kamu dengan keajaiban meskipun engkau tidak percaya.
Ayo kita lihat pelanggaran ini. Bukan untuk mengingatkan kesalahan kita, tetapi untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Kita membaca dalam Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Oh, terima kasih Tuhan. Buli-buli berisi mana dalam tabut itu ditutup dengan tutup tahta kasih karunia Allah. Keluaran 16 ayat 2 sampai 3 demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Perhatikan. Baru dibawa keluar dengan keajaiban dari Mesir. Di padang gurun langsung bersungut-sungut segenap jemaah Israel. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Coba lihat. Kalau kami tadi mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging. Dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh. Membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Buli-buli berisi mana yang ada di dalam tabut perjanjian itu adalah simbol pelanggaran. Dari sisi manusia itu adalah simbol kejahatan. Tapi dari sisi Allah itu adalah simbol pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Tuhan bertanggung jawab memelihara hidup kita. Katakan amin. Iya. Kalau kamu dan saya menjadi anak Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Itu yang harus kita imani. Tanggung jawab kita manusia bukan memikirkan pemeliharaan Tuhan. Tapi tanggung jawab kita adalah percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Amin. Bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Setelah dibawa keluar dari Mesir, menghadapi Laut Merah, menghadapi jalan buntu, ingat baik-baik, Tuhan berkuasa memelihara kita. Jalan buntu bukan akhir dari semuanya. Laut Merah bukan akhir dari semuanya. Kalau Tuhan mengeluarkan dari Mesir, Dia bertanggung jawab melewatkan kita dari kebuntuan. Amin saudara. Buktinya lepas. Kalau tidak secara natural, Dia bisa melakukannya secara supranatural. Itu harus kita imani. Kalau kita melihat sepertinya jalan buntu, secara alamiah tidak mungkin bisa dilalui. Kita kalaupun ada yang bisa berenang waktu itu, ya anak-anak, lansia, ternak tidak bisa berenang. Tapi Tuhan bisa lakukan secara supranatural. Laut Merah dibelah benar-benar oleh Tuhan. Telah ditemukan ada banyak kursi roda. Telah banyak ditemukan roda-roda kereta-kereta Firaun, kereta-kereta Mesir di telusuran tempat mereka melintas itu. Ketika Firaun mengejar, mereka mati tenggelam dan kereta-keretanya itu ada di dalam situ. Itu sudah ditemukan secara ilmiah. Kalau tidak secara alami, Tuhan bisa lakukan secara ajaib. Lepas dari tanah Laut Merah, sekarang di padang gurun. Tidak ada minum, khususnya pada ayat yang kita baca, tidak ada makan. Mereka butuh makan. Apakah Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, lalu tidak sanggup memberi mereka makan? Allah menuntut kita bertanggung jawab untuk percaya. Allah bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Itu aminkah? Saya mau katakan kepada Tuhan, amin. Engkau bertanggung jawab Tuhan. Tapi pada ayat yang kita baca tadi itu sungguh nyelekit, sungguh menyakitkan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Bersungut-sungut. Kami lebih baik mati ketika makan daging. Apalagi tadi? Ketika kami
makan roti. Ketika kami duduk menghadapi kuali gitu, makan daging dan makan roti. Lalu kami dimatikan sama Tuhan pada waktu itu. Saudara mengerti kalimat ini? Ini keji. Saya renungkan berulang-ulang, saya kira ini kalimat biasa. Tapi ternyata ini keji sekali. Kejinya bagaimana? Mereka bahkan menuduh Tuhan itu pembunuh yang tidak profesional. Karena apa? Kok kami harus mati di padang gurun ini kelaparan? Saudara ngerti maksud saya? Mbok membunuh itu mbok yang bagus gitu loh. Waktu kita sedang makan, dipateni, yo ke apa-apa gitu. Mereka bukan hanya menuduh Allah sebagai pembunuh, tapi pembunuh yang bodoh. Luar biasa kejahatan bangsa ini. Menuduh Allah, bahkan membunuh orang pun tidak ngerti katanya. Mereka menuduh Allah sebagai orang, sebagai pribadi yang tidak bertanggung jawab. Kamu bawa kami keluar dari Mesir, tapi untuk mati kelaparan. Mbok mati waktu makan gitu loh. Lalu dimatikan Allah. Allah tidak profesional sebagai pembunuh. Ini kekejian. Suzon, tuduhan yang tidak berdasar, curiga kepada Allah. Ini yang terjadi. Saya coba berpikir, saya coba posisikan diri lah. Jangan-jangan saya ngomong begini, enak ngomong-ngomong begini, khotbah ngomong enak. Tapi mereka bagaimana? Saya coba masuk pada kejadian itu. Oke. Masuk di padang gurun, ya repot juga, panas. Kalau enggak ada makan, ya sulit gitu ya. Mereka belum kelaparan, belum sampai kelaparan, sudah mau makan gitu aja. Lalu kalau saya renungkan, kalau saya pas lapar di rumah gitu ya. Iya gak nyaman juga ya. Gak nyaman juga kalau lagi lapar. Tapi harusnya kalau lagi lapar bilang apa Pak Yefta? Hah? Ayo Rafael, kalau lagi lapar ngomong apa? Lebih baik aku waktu itu mati dalam kandungan. Gitu kah? Lo enggak pas toh, apa hubungannya mati dalam kandungan dengan lapar? Harusnya orang lapar bilang apa? Ayo, ini karakter-karakter anak-anak kelihatan kayak orang Israel. Begitu lapar, Mama ini bagaimana, Papa ini bagaimana, bukankah kamu? Loh, kan tinggal ngomong, ngomongnya bagaimana kira-kira? Minta makan, jangan minta mati. Amin saudara. Duh, minta makan kalau lapar. Betul enggak? Lah ini kok minta mati? Minta mati sambil makan, aneh toh. Minta mati sambil makan. Kenapa enggak makan dulu setelah makan baru minta mati? Pasti enggak minta mati kalau sudah kenyang. Yang benar itu minta. Kalau saya lapar, saya langsung datang ke dapurnya istri saya. Yang lapar. Ada makanan enggak? Oh iya tunggu ya, saya panaskan dulu ya. Iya. Harusnya kan gitu. Om Musa, Om Harun, kami lapar mau makan. Oh ya tunggu sebentar ya, saya minta dari Tuhan. Main kelereng dulu di padang gurun sana. Kan gitu tuh. Main petak umpet dulu sana ya. Ini kejam saudara. Mereka sedang dalam keadaan lapar, katakanlah mereka sedang lapar. Tapi datang kepada Tuhan sebagai pembunuh yang tidak profesional. Tuhan katakan kepada Musa, Musa, tak pateni kabeh. Musa, dasar mereka ini keras kepala, tegar tengkuk. Saya akan memberikan mana. Saudara perhatikan, dalam kondisi kamu dan saya, kita anak-anak Tuhan, meminta dengan cara yang seperti ini, hati saya tersentuh sekali. Tuhan itu memberi. Saya tidak habis pikir Tuhan ini baiknya bukan main. Dengan cara dituduh kamu pembunuh.
Dengan cara dituduh, membunuh pun tidak profesional. Tuhan dalam kesedihan hatinya berbicara kepada Musa, tapi dikasih juga loh. Coba lihat, dikasih juga. Coba kalau kita meminta kepada dia seperti anak yang mencintai orang tuanya. Belum minta sudah dikasih, saudara. Saya ini sebagai papa, saya punya anak 2. Anak-anak saya tidak usah minta, saya tahu. Yang tidak saya tahu, mereka minta, pasti saya berikan kalau saya punya. Bahkan saya tidak punya pun kadang-kadang saya upayakan supaya bisa ngasih. Dalam kondisi seperti ini, saya tidak mengajak kita untuk bersungut-sungut minta sama Tuhan. Nanti dikasih juga, itu salah. Musa, aku akan memberikan mana, tapi ambil 1 gomer. Ambil 1 gomer, masukkan ke dalam buli-buli berisi. Yang dimasukkan mana, buli-buli emas itu untuk menjadi peringatan. Untuk manusia, kamu itu jahat, pemberontak. Untuk Allah, Allah itu bertanggung jawab melihara hidup kita. Hanya karena makan dan minum saja kita jadi mengutuki Tuhan. Hanya karena makan dan minum saja kita meninggalkan Tuhan. Saya ingatkan kepada saya dan saudara, jemaat Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan itu sanggup, lebih dari sanggup memelihara hidupmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena cari makan, cari uang. Itu tidak benar. Carilah Tuhanmu, maka ditambahkan berlimpah-limpah. Itu amin kan. Permasalahannya adalah kamu tidak percaya Tuhan. Mengapa kita tidak mau percaya kepada Tuhan? Karena apa? Masa lalu kita. Karena apa? Hidup lama kita. Sekali lagi saya ingatkan, saya ulangi kepada sidang jemaat. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan kita itu bukan seperti tukang yang bikin pesawat itu loh. Yang bikin pesawat itu orang-orang hebat, insinyur-insinyur, ilmuwan-ilmuwan hebat. Begitu mereka bikin canggih, hebat, dijual, dia dapat uang. Setelah dijual, jatuh kemarin pesawatnya. Para insinyurnya gak bisa apa-apa. Gak bisa bikin apa-apa, nanti pesawat jatuh lagi. Tuhan kita bukan seperti itu. Dia ciptakan kita, dia pilih kita jadi miliknya. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin saudara. Apalagi hanya makan dan minum. Bekerjalah baik-baik. Cari kerja baik-baik. Tuhan berkati kita lewat pekerjaan tangan kita. Masalah makan dan minum cukuplah. Amin saudara. Makan, minum cukup. Itu minimal Tuhan sediakan. Saya katakan lewat kebenaran firman. Masalah makan dan minum pakaian jangan khawatir. Itu cukup. Itu standar. Orang percaya pasti tidak akan dibiarkan meminta-minta roti. Aminkan itu. Masalahnya kan kamu sedang cari berlian. Iya kan? Sebongkah berlian. Sehingga sampai meninggalkan Tuhan. Minggu lalu saya sudah katakan. Semua di dalam tangan Tuhan menjadi sangat-sangat baik. Dan semua yang diciptakan itu adalah miliknya. Saya mau tanya kepada saudara. Sebesar berlian mana yang mau kamu punya? Setelah nanti kamu menutup mata. Hampir menutup mata. Kamu tidak bisa, berlianku. Enggak. Kalau sudah ditarik rohmu daripadamu, enggak bisa bilang, berlianku tunggu dulu. Enggak bisa. Berlianmu di mana? Papa saya belum meninggal. Tapi sekarang masih di rumah sakit, bolak-balik lagi ke rumah sakit. Ya. Belum meninggal, dia punya sesuatu yang diwariskan kepada kami. Di rumah sakit. Di rumah sakit itu ngotot dia tetap harus membagi-bagikan yang dia punya itu. Akhirnya saya bilang, Papa, yang benar itu menurut Alkitab.
warisan yang dimiliki oleh orang tua itu baru berlaku ketika yang memberi warisan dipanggil Tuhan. Tapi ya sudah, kalau memang papa hatinya mau tenang, untuk itu yang ada sedikit itu mau dibagi-bagi, ya sudah. Tapi itu masih tetap jadi milik bapak dan ibu, papa mama ya, masih tetap milik papa dan mama. Tapi oke lah. Lalu dia senang sekali di atas ranjang tempat tidurnya itu. Nanti yang laki-laki yang sana, yang sini, nanti yang wanita di sana. Tapi yang wanita ini nanti gimana? Sudah ratakan aja papa, saya bilang. Ratakan aja semuanya. Anak maupun perempuan itu sama, saya bilang. Ini pendapat saya, tapi nggak tahu yang lain. Abang saya, adik-adik saya yang laki-laki bagaimana? Ya sama. Semua laki dan perempuan dapat yang sama, saya bilang. Dia suka cita, karena dia tahu, iya ya, mau bawa apa gitu loh. Mama saya sempat sedih ketika masuk UGD gitu ya. Saya waktu baru datang ke Tebing Tinggi, ke kampung saya. Waktu datang, saya menjemput adik saya malam-malam, Pak Pangeran yang di Purwokerto datang malam, saya jemput dari keluar tol gitu. Di situ rencananya, waktu saya pulang jemput adik saya itu, rencananya di situ papa saya mau ngasih wasiatnya gitu loh, mau ngasih inilah gitu. Begitu kami pulang, besoknya bapak saya itu kritis lagi gitu. Langsung saya bawa lari ke UGD, mama saya di UGD itu sudah nangis-nangis. Karena memang papa saya itu sudah kritis lah gitu ya. Sudah kayak mau meninggal lah gitu ya. Mereka di situ cayang-cayangan gitu ya. Cayang-cayangan. Aduh, Opung Grace begini. Maafkanlah segala kesalahan. Iya sudah ku maafkan. Indah sekali, sweet sekali gitu. Hati saya suka cita, padahal kritis ini, tapi hati saya berbunga-bunga gitu. Iya, suka cita. Tapi sedihnya, kok kayak perpisahan gini ya. Berarti dekat lagi. Lalu mama saya nyeletuk, sudah aku bilangnya kemarin. Sampaikan aja kan kamu mau ngomong katanya sama anak-anak kita. Ini kamu mau pergi bagaimana ngomongnya. Bapak saya langsung bilang, iya rencana Kian setelah pulang Kian dari apa itu. Ini jadi geli aku, jadi geli gitu. Tapi papa mama saya ini orang yang melewati hidup yang begitu pahit, saudara. Begitu pahit, sampai kalau mereka sekarang punya sesuatu, sedikit punya sesuatu, itu pantas sebenarnya kalau mereka mengatakan begini. Pantas sebenarnya, karena apa? Hidup mereka saya tahu pahit sekali. Pahit mulai dari kami kecil, pahit bagaimana menjadi buruh tani. Bagaimana saya melihat rumah kami, satu kampung rumah kami paling sudah miring sekali, sudah dekat tanah itu. Atapnya rumbia, dindingnya itu dari ketek ya. Ketek lah, ya bambu. Itu sudah rapuh, pokoknya tidak bisa diceritakan lah. Harusnya kalau mereka punya sesuatu sekarang itu bisa begini. Aku belum mau mati, aku mau menikmati. Bawa aku berobat sana sini. Enggak, papaku itu bolak-balik, jangan, jangan. Saya paksa, saya bawa ke rumah sakit. Saya ingatkan, saya enggak boleh dibelah-belah ya. Enggak boleh dibuka-buka badan saya, enggak usah. Sudah, enggak usah. Papa sudah puas anak-anak saya melayani Tuhan. Kalian enggak percaya. Saya senang sekali kalian semua anak-anak saya diberkati Tuhan. Setiap kali saya ingat sebuah lagu. Apa lagunya? Dalam Yesus kita bersaudara. Enggak nyambung Pak dalam hatiku. Tapi itu kesederhanaannya. Lalu nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Akhirnya saya ajari bagaimana kerinduannya kepada Yesus. Kalau mau meninggal itu bukan karena dalam Yesus kita bersaudara. Tapi karena rindu kepada Tuhan. Ini saudara. Mau kamu bawa kemana? Jemaat tolong dengarkan baik-baik. Dan bertobat setelah dengar. Beribadah kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. 1 jam, 2 jam yang kita pakai beribadah kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Jangan ada dalam pikiran, lumayan 2 jam dapat 5 triliun ini. Tidak, kamu hilang segala-galanya.
Bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan, buli-buli berisi mana, taruhlah itu di dalam peti, lalu tutup dengan tutup tahta kasih karunia. Pendamaian. Oh puji Tuhan. Setiap kali pendeta Harun datang menghadap Tuhan, dia membawa darah, lalu berdoa untuk sidang jemaat Israel 2,5 juta didoakan. Lalu Tuhan mengatakan, aku mengampuni dosa-dosanya. Aku mengampuni segala kekurangannya. Saudara, jangan karena makan tinggalkan Tuhan. Amin ya. Jangan karena makan saja, makan minum, lupakan Tuhan. Anak-anak muda perhatikan baik-baik. Berusahalah, jadilah pengusaha, jadilah kaya raya. Saya doakan kalian kaya raya. Tapi ingat baik-baik, jangan karena mencari makan, kebutuhan, kamu tinggalkan Tuhan. Yang kedua, 2 loh batu. Dalam foto itu, dalam gambar yang sudah kita tampilkan tadi, ada benda yang kedua, itu adalah 2 loh batu yang bertuliskan firman Allah. Tongkat Harun yang berbunga mungkin tidak sempat kita bicarakan. Ada 2 loh batu yang ditaruh oleh Tuhan. Musa, taruhlah 2 loh hukum itu di sana. Ada apa dengan peristiwa 2 loh batu? Mengerikan saudara. Kita membaca Keluaran pasal 32 ayat 3-5. Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-3 sampai ayat 5. Keluaran 32 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca ayat ini. Saya pandu dengan pengeras suara ini. Ayat 3 sampai 5. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Musa, taruhlah 2 loh batu itu di dalam tabut perjanjian. Kenapa? Itu untuk mengingatkan bahwa bangsa Israel pernah mengkhianati Tuhan dengan menyembah berhala. Sehingga ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dilihat Harun dan semua bangsa Israel menari-nari. Bersukaria di tengah-tengah ada dewa lembu, dewa Mesir sebenarnya itu. Ada anak lembu emas dari anting-anting mereka, dari gelang emas mereka dibuat jadi berhala. Mereka menari-nari. Musa yang baru turun membawa 2 loh batu. Hukum Allah, hukum perjanjian. Melihat hal itu hatinya tidak bisa tahan. Dia ambil 2 loh batu itu karena itu yang ada di tangannya. Musa juga memang agak emosi ya. Harusnya kan letakkan 2 loh batu, lalu ambil batu yang lebih besar gitu. Kalau Musa orang Batak. Tapi Musa ini baik. 2 loh batu yang ringan-ringan aja itu, dibawa dari gunung sana. Gak mungkin dipikul berat begitu, 2 loh batu dipegang. Begitu dia lihat apa yang ada di tangannya. Amarahnya luar biasa meluap. Tapi bagi saya amarahnya Musa masih biasa. Harusnya letakkan dulu itu. Yang 2 loh batu letakkan, ambil yang lebih besar. Lalu 2 loh batu ini firman Allah dilemparkan ke lembu emas. Prak! Lalu dihancurkan. Lalu Tuhan bilang, Musa ambil lagi 2 loh batu, tapi taruh di dalam tabut perjanjian. Apa yang terjadi? Bangsa Israel sulit melupakan masa lalunya. Perhatikan baik-baik. Ketika kita mengkhianati Allah, itu bisa terjadi karena masa lalu yang tidak pernah berlalu. Bangsa Israel ikut Tuhan, ya ikut Tuhan. Tapi hatinya ikut berhala. Ini mengerikan.
Sedih sekali kalau ada seorang istri melihat suaminya, ya menikah dengan dia, dengan istrinya. Tapi di dalam hati suaminya siapa? Nama istrinya Nur Aini, yang di hatinya Marwati. Sedih enggak? Bukan cuma sedih. Yang merasakan hal seperti ini pasti bisa menggambarkannya, bukan sedih lagi. Ada lagu dangdut itu, tapi enggak suka saya. Perih. Seperti disayat sembilu katanya. Tahu sembilu? Pisau bambu itu loh. Itu sakit sekali. Pedih. Mereka datang kepada Tuhan, mengikut Tuhan, tapi mau berkatnya saja. Ketika Tuhan akan memberikan firman-Nya, perjanjiannya, mereka katakan, ya, oke. Ini ngeri. Coba kita baca. Ya. Coba kita baca. Sebelum Keluaran pasal 32 tadi mereka membuat patung lembu emas. Sebelumnya mereka berjanji. Jadi kayak sebuah sumpah pernikahan ini. Jadi Tuhan itu memang menganggap Israel itu kekasihnya. Engkau adalah istri. Ya, jadi digambarkan seperti itu. Jadi bukan perjanjian asal-asal janji. Coba lihat. Sebelum Keluaran 32 ada lembu emas, ada perjanjian. Keluaran 20 ayat 23. Keluaran 20 ayat 23 demikian, saya langsung cepat. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Lalu apa jawab bangsa Israel? Ayat pasal 24 ayat 3. Nah ini dia. Kelihatan buayanya ya. Berjanji cepat-cepat gitu. Ayat yang ketiga, pasal 24 ayat 3, mari baca sama-sama. 2, ya. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak apa? Pret, kata anak-anak muda. Apa jawab kita kepada Tuhan? Wow, ya amin, haleluya. Belum sampai amin, haleluya kita ke surga, sampai di hadapan Tuhan, malaikat-malaikat di tengah-tengah sini udah bilang, pret. Mari kita menjadi anak-anak muda yang setia. Amin, haleluya. Sampai lompat-lompat itu. Tuhan kita itu tidak bisa dibohongi loh. Malaikat di awan nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah bilang. Buaya kau. Ya, semua ya. Belum lama mereka bilang, oh yes. Apa kalimatnya? Segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Ada amin saudaraku? Firman Tuhan masih dipahat di Gunung Sinai. Mau dibawa. Ini ngeri saudara. Berkorban untuk sesuatu berhala. Sampai habiskan uang untuk sesuatu yang gak berguna melawan Allah, dilakukan habis-habisan. Ambil anting-anting, lepas. Ambil gelang, lepas. Semuanya lepas. Ayo kita bersuka cita. Bikin lembu emas, berdansa ria, berjoget-joget. Sampai Musa bilang, Yosua kan. Yos, kamu dengar enggak? Itu suara apa ya? Aku dengar seperti orang teriak kemenangan, bos. Enggak, kayaknya orang menari-nari ya. Jadi musiknya sampai kedengaran ke gunung loh. Musa masih mau turun dari Gunung Sinai. Memang Gunung Sinai itu enggak terlalu tinggi. Tapi perbukitan gitu ya. Loh, kok kayaknya ada orang menari. Jadi kedengaran. Enggak ngerti orang Israel itu gimana narinya. Tapi sekarang saya lihat sama kayak padang pasir lah. Masa kami di padang gurun waktu di Dubai itu sama pendeta senior, mereka menari-nari di situ, saya bilang sialan ini. Wisata kok dibawa nari-nari, ada cowok lagi.
Kurang ajar ini pemandu wisata ini. Ini pendeta-pendeta kok dibawa ke sini. Dalam hatiku ya. Saya tidak berani ngomong karena saya lihat senior saya juga duduknya bagus. Ya sudah, kita selesaikan acara ini kan begitu. Bangsa Israel relakan habiskan uang. Tapi nanti ketika pembangunan tabernakel Musa harus koar-koar. Ayo persembahan, ayo berkorban, ayo berkorban. Masa lalu. Kita masih ikut Tuhan. Masih ikut Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada diri saya dan kepada kita. Masa lalu kita, cara berpikir kita, berhala-berhala kita masih bisa melekat. Masih bisa melekat. Anak-anak muda, apa yang kau tonton, apa yang kamu baca, itu bisa mempengaruhi hidupmu. Ya, itu bisa merusak hidupmu. Dan Tuhan tidak suka. Karena perjanjian kita dengan Tuhan, itu perjanjian yang abadi. Khususnya saudara yang sudah dibaptis, itu jangan main-main. Yang sudah dibaptis, khusus di gereja kita memang saya sengaja buat. Seperti membaca imannya, mengikrarkan imannya kepada Tuhan. Mungkin di gereja lain tidak ada, tapi saya rindu karena baptisan itu bukan main-main. Aku percaya kepada Yesus Kristus penebus dosa saya. Aku percaya kepada Tuhan firman-Nya yang hidup. Itu bukan perjanjian yang biasa. Bangsa Israel mengira perjanjian itu biasa-biasa. Mana ada perjanjian pernikahan asal-asalan. Itu makanya pernikahan itu harus habiskan biaya yang banyak dan waktu yang cukup. Karena apa? Bukan main-main. Bukan seperti menikahkan kucing dengan kucing. Ayo ini loh. Ini loh. Geser kiri. Bukan. Itu panjang. Dan ketika perjanjian itu lihat. Saya sedih kalau ada orang berjanji menikah itu nggak dipikir gitu ya. Tapi saya senang kalau terharu ya. Tapi perasaan juga sih. Kalau ada orang berjanji dalam pernikahan terharu dia gitu. Dia tarik dulu nafasnya, tapi bisa juga dibikin-bikin sih. Saya berjanji pura-pura ditahan dulu. Ada tisu enggak? Padahal buaya juga. Tapi maksud saya coba lihat orang berjanji dalam pernikahan itu loh. Dibikin kayak main-main itu. Bukan enggak serius, tapi perjalanan pernikahannya dibikin kayak main-main. Gak diingat lagi janjinya. Langsung dilihat. Aku berjanji. Gak lihat teks lagi. Hafal. Aku berjanji mencintaimu. Dalam segala hal. Iya kan? Baik sehat, baik kaya dan miskin. Besar atau kecil. Berat atau ringan. Tapi ketika sudah perjalanan pernikahannya, lupa itu janji. Harusnya diingat terus. Pasangannya menjengkelkan, ingat janjinya. Bangsa Israel tidak. Kalau ada maunya dengan Tuhan, ingat Tuhan. Tapi kalau lagi senang-senangnya, lupa Tuhan. Bangsa Israel berselingkuh. Saya tulis di sini dengan istilah bangsa Israel berselingkuh. Jangan ada Allah lain padamu di hadapanku. Itu Tuhan katakan. Coba Mas Nelson ke sini. Ayat itu bilang begini tadi yang kita baca. Perjanjiannya begini. Jangan ada Allah lain padamu di hadapanku. Ya. Ini Nelson ya, ini Tuhan. Tuhan bilang begini, perjanjian antara kita Nelson, kamu menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Jangan ada Allah lain padamu di hadapanku. Nah, jadi perhatikan, ini Nelson, ada yang lain di hadapanku. Tapi Nelson, kamu punya ini berhala ya, kamu taruh di belakangmu. Oh, enggak ada Allah lain kok di hadapanku. Itu kalau manusia. Tapi Tuhan bisa lihat yang tersembunyi di hatimu. Tuhan bisa lihat dosa yang tersembunyi di dalam hatimu. Tuhan cemburu itu.
Tuhan pengen yang memiliki hatimu hanyalah Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku, tidak boleh. Terima kasih Nelson. Tidak boleh. Itu sama dengan pasangan hidup kita yang sudah menikah. Jangan ada wanita lain di hadapanmu. Itu pasti istri saya bilang sama saya. Saya juga begitu, jangan ada laki-laki lain di hadapanmu kecuali aku. Sangat-sangat cemburu Tuhan kita. Sangat-sangat tidak mau Tuhan kita. Tapi bangsa Israel ingat mantannya. Ini saudara ya. Hati-hati simpan foto-foto mantan. Iya. Karena cinta lama bisa bersemi kembali. Loh iya loh, hati-hati loh. Bangsa Israel itu mantannya itu lembu emas, memang itu dewa Mesir. Mereka sudah lihat dan mereka mungkin ada yang memuja itu dulu di sana. Ketika mereka dalam perjalanan, Musa sedang di Gunung Sinai. Kebaktian tidak ada. Musa sedang di Gunung Sinai, lalu mereka mengatakan, jenuh ini. Iseng Lihat-lihat, fotolah lama. Jangan pernah katakan, aku sudah pindah kota kok Pak Stephen. Sudah pindah kota, sudah jauh dengan mantan saya. Saya meninggalkan mantan saya supaya saya melupakan dia. Itu kan 56 tahun yang lalu. Belum ada telepon, belum ada WA, belum ada BlackBerry, belum ada yang lain. Bisa lupa juga. Tapi sekarang, pindah kota supaya melupakan mantan. Astaga, nanti kamu di toilet, pergi ke toilet, VC. VC, tahu VC? Video call. Iya. Itu yang terjadi, bangsa Israel mengingat lagi, aduh kualinya, aduh ada dagingnya, aduh bawang pre, aduh enak sekali. Bisa. Maka yang benar adalah ayat yang terakhir, ini kita baca. Pemain musik bisa persiapkan diri. Ayat yang terakhir, ini yang harus dilakukan. Bukan melupakan masa lalu, tetapi menanggalkan. Ya, menanggalkan itu. Ya, Efesus pasal yang keempat, ayat 21 sampai 24, kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24 demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Apa itu? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama. Tanggalkan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya apa? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tanggalkan. Tanggalkan, buang, kenakan manusia yang baru. Dosa-dosa yang dulu kita rasa enak, yang kita rasa nyaman, tanggalkan. Pakai sekarang pakaian Kristus. Pakai sekarang pakaian yang baru. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tahta kasih karunia Allah memulihkan bangsa Israel. Taruhlah 2 loh batu itu di dalam tabut perjanjian. Untuk mengingatkan Tuhan baik kepada kita semua. Oh terima kasih Tuhan. Ya, Engkau baik Tuhan. Terlebih dari segalanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Selamat jalanku dengan darah-Mu. Terima
tahta kasih karunia mengampuni kepadamu, oh Yesus. Terima kasih pengampunanmu, Engkau ku sembah. Amin. Kau yang terindah, pulihkan kami Tuhan, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari berbicaralah kepada Tuhan, dalamnya kasih-Mu Engkau baik. Terima kasih Engkau mengampuni kami. Kami tidak percaya pemeliharaan-Mu selama ini Tuhan, padahal Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan, mengkhianati kasih-Mu dengan darah-Mu. Engkau tebus hidup yang tercurah, yang tercurah. Ampuni. Oh terima kasih Tuhan, ku bersujud kepadamu, oh yeah. Mari jemaat berdirilah, sembah Dia, Engkau ku sembah. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Terima kasih Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Ini kami Tuhan, pulihkanku dengan darah-Mu. Amin, amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku Engkau ku sembah. Engkau ku sembah, haleluya, kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau. Oh, amin. Kami sembah, ku mau menyembah-Mu seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Engkau kekasih jiwa kami, Engkau pujaan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami naikkan sembah dan syukur bagi-Mu Tuhan. Ini jiwa kami, ini hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Engkau beri. Terima kasih untuk tahta kasih karunia-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau. Pengampunan-Mu sempurna. Kami percaya pada-Mu Tuhan.
Kami percaya padamu Yesus. Kalau kami ada di pertengahan Januari ini, kami percaya pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami, atas nikah rumah tangga kami, pekerjaan kami, atas kelangsungan panti ini Tuhan. Kami percaya padamu, kami percaya padamu Tuhan. Oh kami percaya masa depan anak-anak muda kami percaya padamu. Kami percaya kalau Engkau menghantar kami di awal tahun 2021 ini, kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tambahkan iman kami yang lemah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Kau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar lagi apa yang Kau telah berikan bagi hidup kami Bapa. Biarlah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Biarlah Engkau juga memberkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nanti petugas persembahan dipersilakan. Kita nyanyikan pujian untuk Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman dari Gembala. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini, hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 dan juga akan secara live Zoom. Kemudian hari Minggu, hari ibadah tempat ini jam 8 dan masih online. Bimbel sudah mulai aktif juga dan sekolah minggu sudah mulai aktif nanti jam 10. Jadi orang tua yang punya anak sekolah minggu silahkan bergabung, akan di-invite melalui WhatsApp WA. Jadi anak-anaknya tolong dipersiapkan sehingga tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kemudian ada untuk jadwal pelayanan nanti akan kami share di grup juga ya. Ada permohonan doa dari Saudara Christine untuk hari Kamis, dia akan mengikuti sidang skripsi supaya nanti didoakan. Itu saja pengumuman untuk kita akan doa berkat. Silakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Nyanyikan pujian untuk Tuhan. Kau kusembah, saya undang silakan teman-teman berdiri. Kau kusembah, kau yang merindukan lukaku dengan darahmu. Engkau kusembah, nama mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Bapa di surga, kalau kami ingat kembali
kurang lebih 4 tahun yang lalu Tuhan. Begitu berat, begitu sulit kelihatannya untuk anak kami Christine masuk di sebuah universitas yang terkemuka di Jawa Timur ini. Tetapi terbuktilah pemeliharaanmu dalam hidupnya Tuhan. Anak remaja muda itu mengasihi Engkau, setia, dan membawa hidupnya kepadamu Tuhan. Dan terbukti pada hari Kamis nanti dia akan maju pada sidang skripsi. Luar biasa Engkau Tuhan. Sejauh ini penyertaan-Mu terus berlangsung. Dan Engkau juga akan terus menyertai hingga skripsi yang akan diuji nanti bisa mendapat nilai yang terbaik dengan segala upaya yang sudah dia kerjakan. Mengakhiri semua kerja kerasnya Tuhan. Dalam menempuh studi dan mengiring Yesus Tuhan. Berikanlah upah yang terindah untuk masa depannya. Kami doakan untuk anak kami Christine yang akan sidang nanti. Berikan damai sejahtera. Berikan kecerdasan untuk bisa menjawab semua pertanyaan dan menjelaskan karya ilmiahnya Tuhan. Kami bawa hidup anak gadis ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara sampai Engkau datang kembali. Kami membawa juga seluruh hidup kami. Anak-anak muda yang sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Dalam semua bidang yang mereka layani. Hamba berdoa, mereka ini adalah milik-Mu Tuhan. Aset yang begitu berharga bagi gereja-Mu, bagi dunia ini. Maka Tuhan tuntun mereka. Tuhan bimbing di setiap langkah mereka Tuhan. Kehidupan remaja muda yang sulit dimengerti. Hanya Tuhan yang bisa menuntun dan menolong mereka. Hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan. Mulai dari sekolah minggu, Rafael yang sudah akan belajar main musik. Juga Clarissa Tuhan. Kakak Hani yang sudah memberikan hidupnya melayani di multimedia. Engkau memberkati semua anak-anak ini. Engkau mengasihi mereka. Masa depan sungguh ada. Biar mereka belajar lewat kakak-kakak mereka yang sudah diberkati Tuhan. Demikian juga kami semua yang sudah dewasa, lansia yang lanjut umurnya. Pelayanan-pelayanan kami para pengasuh ya Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami tidak mencari berlian, tidak mencari emas permata. Kami mau membawa jiwa-jiwa ini kepadamu Tuhan. Maka hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah panti ini Tuhan. Sertai tuntun dan pimpin. Dalam keadaan kesulitan apapun yang terjadi di Yayasan Pondok Kasih. Apapun kondisi dunia di tengah-tengah pandemi. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan. Peliharakan kami di dalam kasih setiamu Tuhan. Ibu-ibu janda yang sendiri. Seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, di luar kota, di luar pulau. Hamba percayakan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kasih karunia. Maka sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu Tuhan mencintai Engkau dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Penyertaan yang tak pernah habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kasih setianya. Persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Dialah yang memberkati engkau sekalian, yang menyertai perjalanan hidupmu. Memberkati apa yang dikerjakan tanganmu, kerinduanmu. Dan jika saat ini engkau menghadapi pergumulan persoalan karena kehidupan ini, Roh-Nya yang kudus memberi engkau jalan keluar dan kemenangan. Pulanglah bersama dengan Tuhan hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami mohonkan berkat ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
ibadah selesai, Tuhan berkati kita semua.